Sampaikan untuk Om Daus ya, sama untuk Jindan yang terjindan-jindan, dan juga untuk dukun-dukun yang lainnya ya. Kalian yang kebal dengan pisau bedah saya kasih 100 juta per orang. Ini sekedar trik seperti yang gue udah bongkar rahasianya. Kan kayak gitu. Ya, kayak kebal-kebalan. Pesulap merah ini untuk minta maaf kepada para dukun. Semuanya atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin menyantet orang juga, kalau nggak ada izin Allah, semua dalam kehidupan dalam semesta itu, semuanya diizinkan oleh Allah. Padahal ini nggak tajam. Ketajamannya udah diatur. Sehat. Pada video kali ini kita kembali membahas tentang dukun dan Marcel. Tonton videonya sampai habis, karena hanya di channel ini kalian akan mendapatkan informasi serta hiburan, karena pada video dilengkapi oleh meme lucu. Pada pembahasan pertama kita akan membahas tentang dukun yang datang di podcast Denny Sumargo, yang membuktikan bahwa bisa kebal dengan tebasan golok. Padahal hal ini telah dibongkar oleh Marcel, bahwa teknik pisau atau golok itu ketajamannya sudah diatur, oleh karena itu tidak berbahaya. Ini teknik kebal pisau dan golok seperti ini. Pisau dan golok rahasianya ketajamannya udah kita atur. Jadi perlu diketahui bahwa golok yang dipakai oleh dukun tersebut sudah diatur ketajamannya, tidak berbahaya alias tidak tajam dan tumpul. Jangan praktekkan ini di rumah ya, karena nggak boleh untuk kesombongan. Alasannya gitu, nggak boleh untuk kesombongan. Kalaupun ada pengetesan, kadang-kadang monggo. Saya nggak mau masuk suasana yang di luar itu, karena ini merendah diri. Dan nantinya pasti dukun tersebut mengatakan bahwa hal ini tidak boleh dilakukan di rumah atau sembarangan, karena tidak boleh untuk kesombongan. Itu hanya alasan dukun tersebut. Selanjutnya Dr. Richard Lee dan Marcel menantang dukun tersebut untuk adu kebal dengan pisau bedah yang kecil milik Dr. Richard Lee. Karena dengan golok saja bisa kebal, apalagi hanya dengan pisau kecil. Kalau bisa, Dr. Richard Lee akan memberikan 100 juta pada dukun tersebut. Sampaikan untuk Om Daus ya, sama untuk Jindan yang terjindan-jindan, dan juga untuk dukun-dukun yang lainnya ya. Kalian yang kebal dengan pisau bedah saya kasih 100 juta per orang. Ini sekedar trik seperti yang gue udah bongkar rahasianya. Kan kayak gitu. Ya, kayak kebal-kebalannya. Minta maaf lah, pesulap merah ini. untuk minta maaf kepada para dukun. Lalu bilang, oh yang penipu itu diduga si Marcel dan dia itu cabul. Pengacara tersebut menyuruh pesulap merah untuk meminta maaf kepada para dukun. Padahal pesulap merah hanya membuktikan trik-trik tipuan yang digunakan dukun. Semuanya atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin menyantet orang juga, kalau nggak ada izin Allah, semua dalam kehidupan dalam semesta itu, semuanya diizinkan oleh Allah. Dan pengacara tersebut mengatakan bahwa semua butuh izin Allah. Di sini saya jelaskan sebentar, karena pengacara ini sudah ngelantur omongannya. Memang benar semua butuh izin Allah. Tapi ingat, perbuatan baik dan jahat itu berbeda. Jika dia mengaitkan dengan santet itu salah. Karena semua perbuatan buruk itu datangnya dari bisikan setan, dan itu membawa kita pada dosa. Kata-kata pesulap merah, dukun cabul dan dukun itu penipu, otomatis ada penurunan, penghasilannya menurun. Kemudian dukun-dukun tersebut juga memprotes aksi pesulap merah, karena membuat penghasilan dukun-dukun tersebut menurun. Kesalahannya Gus Samsudin itu tidak mencapai trik itu. berarti Gus Samsudin itu trik ya, bukan Trik, benar. Berarti ya. Persatuan Dukun Indonesia pun setuju bahwa Gus Samsudin itu bukan goib, trik ya. Belum. Bang, gimana sih ini ya? Padahal tadi pengacara tersebut mengatakan Gus Samsudin itu menggunakan trik. Lalu ketika ditekankan lagi pertanyaan oleh Denny Sumargo, pengacara tersebut malah mengatakan belum pasti. Hahaha, memang pengacara lawak. Bang Tobat, bang, lu tuh ngapain anjay, ha? Negara itu ketika ada orang bodoh berbicara, dan yang mendengarkan itu orang bodoh pula, maka negaranya akan menjadi bodoh. Oh, kalau masalah palsu atau tidaknya itu tergantung, kan saya bilang tadi, deliknya kalau memang ada yang melaporkan silakan. Enggak, menurut abang aja, dukun palsu atau enggak? Palsu, aneh ngomong. Oh tidak, jangan dulu. Kalau
Jangan dulu dibilang palsu. Kalau Udin, ya Udin, karena tidak ada legal standing, diduga palsu. Palsu. Ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Oke, saya Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Kok bisa gitu terjemahannya? Masa terjemahannya begitu? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas itu terjemahannya, ya kamu berlindung, saya berlindung, kita berlindung kepada Allah dari bisikan-bisikan setan yang menggoda, memberikan was-was kepada setiap jiwa manusia. Bukan menciptakan manusia ya. Dan apa tadi tuh? Itu yang surat Adz-Dzariyat tuh ayat 56 tuh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ya kecuali untuk menyembahku. Eta terangkanlah, tung tang tung, eta terangkanlah.